Ini adalah simbol dari kekuasaan, power, kekuatan, kepercayaan diri. Setiap kali kamu menyesali sesuatu itu hanya akan merugikan dirimu sendiri. Ini tidak bisa di-undone. Tuntutan yang kalian perjuangkan itu kalian dapatkan. The Ace of Pentacles, big sum of money. Uang dalam jumlah besar yang akan kalian dapatkan berdasarkan proses peradilan. Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel. Bersama aku Ray, your tarot reader. Oke, ini adalah mini video atau mini reading dari channel Be Delightful, berisi informasi atau pesan yang perlu kamu ketahui untuk hari ini guys ya, untuk all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars. Karena aku bicara ke all zodiac sign ke banyak orang, jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi ya. Dan readingan ini akan bersifat general, bisa tentang apa saja, bisa tentang romance, bisa tentang karir, keuangan, atau another relationship. Just take how it resonate to your personal life ya guys. Aku akan ambil satu kartu oracle dan 5 kartu tarot untuk readingan ini. Tidak ada kartu klarifikasi dan tidak ada video extended ya guys. Karena durasi readingan hanya sekitar 10-15 menit. Walaupun singkat, aku akan berusaha menyampaikan pesan dengan semaksimal mungkin ya. Kapanpun kamu menonton video ini, itu adalah waktu yang tepat untuk kamu mendengarkan pesan ini. Atau istilahnya, readingan ini, yes, timeless. Kita akan segera mulai guys dari oracle dulu, karena aku mau cari tahu kira-kira kemana readingan ini akan mengarah. Ini adalah clue-nya atau petunjuknya ya. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangel, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for all zodiac sign, Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Message for today, Mars. Thank you. Oke, monggo silakan. Satu saja. Biasanya suka keluarin 2 gini Gemini sih guys. Oke, kartu yang keluar adalah view from above atau pemandangan dari atas ya. View itu penglihatan dari atas, get the big picture. Jadi di Maret ini kamu akan memahami sesuatu dengan cara yang kompleks guys, atau secara makro istilahnya. Ada anak ekonomi di sini, ada yang namanya mikro, ada yang namanya makro ya. Mikro itu ketika kita telah satu sudut pandang kecil begitu, sementara makro ini big picture kayak blueprintnya. Jadi kalau ceritanya tentang perahu kapal gitu ya, maka ketika dibilang big picture, kamu itu lihat dari ujung haluan sampai buritan begitu. Begitu juga dengan permasalahan yang akan kamu hadapi di Maret ini, kamu akan tahu dari atasnya ya. Big picture-nya kamu akan tahu, oh begini toh masalahnya sebenarnya begitu. Dan biasanya kalau kita udah tahu big picture-nya, kita akan lebih gampang untuk mencari solusi guys ya. Atau kalau misalnya kita perlu pengembangan ide, kita akan lebih gampang. Yang sebelah sini nih yang perlu dikembangkan gitu. Makanya biasanya dibuat marketnya, kalau apalagi gedung-gedung besar begitu. Atau rumah kamu juga bisa difoto dari atas pakai drone, dan kamu bisa lihat tanah yang lebih lempeng di sebelah mana, dan kemudian bangunan yang perlu ditambah di sebelah mana. Nanti dari situ gampang untuk mendesain untuk renovasi misalnya ya. Tapi yang jelas setelah kamu melihat big picture atas sebuah situasi di bulan Maret ini, kamu akan punya banyak ide kayak begitu deh ya. Nanti kita lihat idenya itu untuk apa. Oke. Kita langsung buka saja tarotnya untuk kamu guys. Call upon the Almighty God, call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for all zodiac sign from Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Message for today. Thank you. Kartu pertama yang akan aku ambil adalah kartu yang pop up ya guys, atau yang nembak, karena itu adalah energi yang paling kuat bagiku. Iya, ini dia. Oh, the chariot. Halo Cancerian. Mungkin yang akan resonate dengan readingan ini adalah seorang Cancerian, karena ini kartunya Cancer guys, yang paling kuat di sini energinya. Ada kepercayaan diri aku lihat di sini.
Kalau kita bicara tentang chariot emang artinya bergerak ya guys, bergerak dengan cepat, moving on begitu. Tapi entah kenapa kali ini aku lihat dia kayak yakin sekali dengan yang dia lakukan. Ini adalah simbol dari kekuasaan, power, kekuatan, kepercayaan diri, dan kemudian I don't know, aku ngelihat kayak sumber daya yang memadai ya, kayak keuangan oke, kayak begitu, siap untuk melakukan sebuah perjalanan. Nice. Oh, untuk memperebutkan atau memperjuangkan, bukan memperebutkan, memperjuangkan keadilan yang selama ini dizolimi. Kamu dizolimi karena ada yang tidak adil yang harus kamu hadapi begitu, atau seseorang yang berbuat tidak adil ke kamu. Ada pihak tertentu yang berbuat tidak adil ke kamu. Misalnya kamu punya bisnis dan kemudian ada investor atau rekan bisnismu yang menipumu atau berbuat curang ke kamu, dan sekarang ini kamu siap untuk menuntut keadilan, kayak begitu ya guys. Dan dua-duanya adalah major arcana. Kalian yang sedang resonate dengan readingan ini atau udah mulai tertarik melihat readingan ini sekarang, maka tindakan kalian untuk menuntut keadilan atau memperjuangkan keadilan itu di approve oleh universe ya guys, karena ini adalah major arcana. Kalian mungkin perlu membuat keputusan atau kayak memfinalkan sesuatu sebelum berangkat ini. Let's say misalnya kalian yakinkan diri kalian bahwa yes, aku akan tetap tuntut. Walaupun dia itu sahabatku, aku akan tetap bawa ini ke pengadilan. Walaupun dia itu suamiku, aku akan tetap ke pengadilan. Walaupun dia itu ibu mertuaku, aku akan tetap bawa ke pengadilan. I don't care. The justice is mine. Aku harus memperjuangkan keadilan untukku. Kamu bisa berpikiran seperti ini because you have the big picture. Ya, kamu sudah bisa lihat semua segala kemungkinan yang akan terjadi atas tindakanmu ini. Kamu yakin dan percaya diri guys. Look at this one, Ace of Pentacles. Seperti yang aku bilang di awal, ini di-approve sama universe dan kemudian perjuanganmu akan menghasilkan. Ini challenge-mu guys, bergerak. Hasilnya ada Ace of Pentacles. Di beberapa waktu yang lalu mungkin terlalu banyak pertimbangan sehingga kamu tidak berani mengambil tindakan mengenai keadilan ini. Tapi di Maret ini no. Tidak ada cerita untuk diam lagi. Aku akan melakukan apa yang perlu aku lakukan. Yang penting keadilan harus diperjuangkan bagiku, kayak begitu ya guys. Jika kalian menuntut semacam apa ya, kayak wealthy gitu ya, misalnya harta gono gini, kalau ini adalah perceraian begitu, harta gono gini kalian dapatkan ya. Kalau kalian menuntut sejumlah uang karena kerugian material dan non material, tuntutan yang kalian perjuangkan itu kalian dapatkan. The Ace of Pentacles, big sum of money, uang dalam jumlah besar yang akan kalian dapatkan berdasarkan proses peradilan ya. Banyak di antara kalian yang resonate dengan readingan ini akan masuk keluar masuk ruang persidangan guys, tapi tetap tujuannya keadilan dan yang kalian tuntut akan kalian dapatkan. That's the Ace of Pentacles. Ini bisa terjadi karena kamu tahu apa yang kamu lakukan dan kamu sudah bisa kayak memprediksi kira-kira ke depannya efek samping dari tindakanku ini apa, kira-kira ke depannya apa yang harus aku waspadai, apa yang harus aku curigai gitu ya, di mana kekuatanku, di mana kelemahanku, kamu tahu. Jadi kamu tuh berperang, masuk ke medan tempur dalam keadaan ready guys. Makanya Ace of Pentacles ini datang untukmu ya. Aku rasa di Maret dan April ini yang kamu target yang berbau uang-uangan atau Pentacles akan kamu terima guys. Dan itu besar ya. Oke, ada kartu The Five of Wands di sini guys. Aneh, setelah kalian mendapatkan yang kalian inginkan atau yang kalian targetkan, lalu galau pun menyerang. Nah ini nih guys yang paling sulit dari manusia. Ketika dia yakin sekali untuk menarget sesuatu atau mengejar sesuatu begitu, begitu dia dapatkan dia galau guys. Aku harus bisa memiliki dia harus jadi kekasihku, dia harus jadi pasanganku misalnya begitu. Dan setelah dapat loh kok jadi begini, nah begitu ya. Ini pun aku lihat akan dirasakan oleh beberapa orang yang atau kolektif ya yang resonate dengan readingan ini. Ini kayak tidak akan membuatmu happy. Aku tidak melihat ada kartu kebahagiaan di sini guys, ya nggak sih? Nggak tahu nanti ya satu kartu lagi karena kan kita buka 5. Aku tidak melihat the sun, aku tidak melihat the ten of cups, aku tidak melihat the ten of pentacles. Even kamu mendapatkan yang kamu inginkan, aku tidak melihat kebahagiaan. That's why the five of wands datang di sini. Karena itu aku harus bilang ke kalian, you should focus to your target. Apa yang kamu inginkan, itu yang kamu fokuskan. Setelah kamu dapatkan, syukur yang kamu dapatkan. Gak usah ribet pikirannya. Ya,
Let's say misalnya ini tadi tentang temanmu yang akan kamu tuntut ya guys di pengadilan begitu karena dia merugikanmu, sahabatmu loh padahal. Kamu udah dapat uang tuntutan, kamu misalnya minta 50 juta uang ganti rugi material dan non material kayak begitu. Harus dibayar, dia bayar begitu. Aduh dia kan teman aku. Nah, jangan berpikir begitu lagi. That's not a noble way of think. Ini kan noble. Noble ini kan bangsawan, orang terhormat gitu ya. Bukan begitu cara kamu berpikir. Karena kalau kamu sudah menjalankan ini semua, there's no way back. Kamu nggak ada cerita kembali. Jadi setiap kali kamu menyesali sesuatu itu hanya akan merugikan dirimu sendiri. Ini tidak bisa di-undone. Ini semua akan berjalan sesuai dengan planmu, tidak bisa di-cancel dan tidak bisa dibatalkan. Kamu harus siap menerima. Ini konsekuensinya. Terburuk mungkin adalah berkaitan dengan emotion. Karena the five of wands datang, kamu seolah-olah merasa salah telah melakukan ini. No, don't do that. Ya, kamu tidak perlu merasa salah. Oke, kita teruskan the knight of wands. Five of wands ketemu the knight of wands. Karena kamu galau dan galau itu tidak tertahankan. Kemudian kamu kayak mengurungkan sesuatu. Bukan hanya mengurungkan sih guys, kayak datang untuk meluruskan ya, bukan mengurungkan, meluruskan sesuatu. I don't know. Bisa jadi kalau tadi kita buat contohnya ini kayak temanmu yang kamu tuntut, setelah uang kamu dapatkan, kamu ke dia, mohon maaf ya, aku jadi berbuat seperti itu kayak begitu. Aku nggak enak menerima uang kamu, ini uang kamu aku kembalikan, bisa jadi seperti itu kayak gitu. Kamu kayak menyesali perbuatanmu dan tak kenapa guys, aku seperti bilang kamu tidak perlu menyesali apapun. Nah, ini yang harus kamu dapatkan. Still, aku tetap merasakan bahwa kamu harus memperbaiki ini, kamu harus minta maaf, kamu harus berhenti melakukan tuntutan misalnya begitu, kamu harus berhenti memperjuangkan keadilan, enggak. Because this is the justice and the ace of pentacles, chariot, justice, ace of pentacles. Belakang ini dua kartu di belakang, five of wands dan knight of wands, ini adalah titik kelemahanmu sebagai seorang manusia. Inilah yang selalu membuat kamu diperlakukan dengan tidak adil guys. Karena kamu akan selalu kayak yakin, tiba-tiba melempem kayak kerupuk kena air. Yakin, melempem kayak kerupuk kena air. Dan itu dimanfaatkan oleh banyak orang untuk kelemahanmu itu ya, dimanfaatkan banyak orang untuk mengambil atau opportunity ya, mengambil kesempatan untuk mereka. Dan itu membuat kamu berasa diperlakukan dengan tidak adil karena kelemahanmu sendiri. Dan kamu akan mengulangi itu lagi even keadilan sudah ditegakkan untukmu. Don't do that. Ya. Ini bagianmu, ini hakmu, ini yang harus kamu syukuri, ini yang harus kamu pertahankan. Jangan jadi lemah. Kamu harus tetap strong, kuat untuk dirimu sendiri, for the sake of yourself. Karena begitu kamu kayak menyesali tindakanmu ini, kedepannya keadilan atau ketidakadilan yang sama itu akan terulang kembali untukmu kayak begitu guys. Jadi di Maret ini penting sekali, setelah keadilan itu ditegakkan untukmu, kamu mempertahankannya. Jangan jadi lemah, jangan jadi melempem kayak begitu ya. Oke guys, itu aja yang aku punya untuk kamu di mini video atau mini reading untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu di readingan kamu berikutnya. Thank you very much. Dadah.